Para sahabat musafir yang terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dalam Musafir edisi Minggu 1 November 2020, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bersama saya, Romo Herman Yosef Bataona CMF, menemani Anda dalam permenungan Minggu Sapaan Firman kali ini. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu untuk segala berkat dan kasih karunia yang menyertai kami hari lepas hari hingga saat ini. Semoga perayaan orang-orang kudus yang kami rayakan pada hari ini menginspirasi kami untuk terus berjuang dalam menghadapi situasi dunia saat ini untuk menjadi kudus dan dekat denganmu dalam cara hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-murid. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kekurangan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang dicintai Tuhan, pada hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi kudus, yang saat ini berbahagia ada dalam kemuliaan bersama Tuhan di surga. Nah, bagi mereka yang dikanonisasi untuk menjadi santo, menjadi santa, orang-orang kudus seperti Santo Ambrosius, Santo Yosef, Santo Arnoldus, Santa Ana, dan lain-lain, itu memang mereka punya hari raya khusus atau peringatan khusus dengan tanggal-tanggal tertentu. Tetapi selain dari mereka itu, ada juga begitu banyak orang yang terhitung sebagai orang-orang kudus tetapi tidak diberi gelar santo atau santa oleh otoritas gereja. Nah, untuk mereka-mereka inilah yang hari ini kita khususkan perayaannya bagi mereka. Perayaan ini paling tidak memiliki 3 makna bagi kita yang hidup di zaman ini. Yang pertama, memberi kita harapan akan kebahagiaan kekal, akan hidup kekal bersama dengan para orang kudus dalam kebahagiaan surga. Yang kedua, meneguhkan kita bahwa ada begitu banyak orang yang senantiasa setia mendoakan kita, menjaga kita. Mereka menjaga dari kebahagiaan surga. Mereka adalah orang-orang kudus yang selalu mendoakan kita dalam perjuangan hidup ini. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk senantiasa mengupayakan kekudusan hidup di dalam
kehidupan kita setiap hari. Seperti kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, menjadi orang-orang pencinta damai, menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang, seperti yang dikatakan bagi kita semua dalam Injil hari ini. Nah, ada sebuah kisah yang kiranya menginspirasi kita semua berkaitan dengan perayaan yang kita rayakan pada hari ini. Diceritakan bahwa ada seorang pastor datang ke sebuah sekolah, ada anak-anak di sana. Dia berjumpa dengan anak-anak dalam sebuah kegiatan bersama, dan pastor itu begitu berapi-api menjelaskan tentang kehidupan Santo Santa, bagaimana mereka, masa kecil mereka, sampai akhirnya digelari kudus oleh gereja. Nah, di akhir penjelasannya, pastor itu bertanya, anak-anak, siapa yang mau jadi kudus? Nah, semua anak itu angkat tangan dengan penuh semangat. Tetapi ada seorang anak yang hanya duduk merenung, dia tidak mau angkat tangan. Pastor ini bertanya kepada anak itu, kenapa kamu tidak mau angkat tangan? Lalu dia mengatakan bahwa saya tidak mau menjadi orang kudus. Pastor bertanya lagi, kenapa kamu tidak mau menjadi orang kudus? Dan dia mengatakan, kan menjadi orang kudus harusnya mati dulu. Dan saya belum mau mati, pastor. Para sahabat musafir yang terkasih, apakah menjadi orang kudus itu harus tunggu kita mati dulu? Tentu saja tidak. Gereja Katolik memang punya proses yang panjang untuk menyatakan seseorang menjadi bergelar santo atau santa, bergelar orang kudus. Dan untuk proses itu memang seseorang harus mati terlebih dahulu. Tetapi panggilan kita untuk menjadi orang kudus tidak harus menunggu sampai kita mati. Dalam kehidupan setiap hari menjadi kesempatan bagi kita untuk berjuang, mengupayakan kekudusan, mengupayakan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Itulah panggilan kita semua untuk menjadi orang kudus. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, menyerukan panggilan kepada kekudusan bagi orang-orang beriman yang hidup di zaman ini. Sebagai orang Katolik, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya pernah menjadi kudus dalam sakramen pembaptisan, di mana kita disatukan dengan Kristus dan gerejanya. Tapi dalam perjalanan waktu, kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita berdosa, dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi retak, menjadi renggang. Nah, oleh karena itu, maka karena kita pernah menjadi kudus, harapannya adalah kekudusan itu terus menjadi upaya kita setiap hari. Kita terus mengupayakan itu dan bahkan meningkatkan kehidupan kita menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Menjadi kudus berarti menyatu dengan Allah yang Maha Kudus. Dan yang sungguh-sungguh kudus itu hanyalah Allah yang Maha Kudus. Kita hanya mengambil bagian dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan untuk mencapai kesatuan penuh dengan Allah yang Maha Kudus itu perlu usaha dan perjuangan kita terus-menerus. Karena kekudusan itu bersifat dinamis, dia bukan statis. Nah, singkatnya, kekudusan adalah hasil kerjasama antara kerapuhan kita manusia dengan Allah sang pemberi rahmat. Dalam seruan yang sama, Paus Fransiskus juga menyebutkan beberapa aspek kekudusan, diantaranya ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sukacita penuh semangat itu dihayati di dalam doa-doa yang tanpa henti. Dan aspek-aspek kekudusan itu dihayati juga di dalam kehidupan kita setiap hari sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Paus melihat kekudusan itu tidak hanya ditemukan di dalam diri orang-orang kudus, orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang tinggal dalam suatu tempat yang khusus untuk menjadi orang kudus, tetapi justru ditemukan di dalam diri orang-orang biasa, di dalam keseharian hidup yang biasa. Dan kita temukan itu di dalam diri orang-orang yang tekun bekerja, orang-orang yang setia pada tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, mereka yang setia dengan tugas-tugas kecil yang dipercayakan kepada mereka. Kita masih ingat kisah Beato Carlo Acutis, seorang muda yang hidup di zaman kita, yang akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan publik, di banyak media Katolik, di kalangan kaum awam maupun kaum religius. Dan kisahnya menunjukkan bahwa menjadi kudus itu ternyata bisa kita lakukan, kita hayati di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pengakuan iman rasuli, kita menyatakan bahwa adanya persekutuan para kudus. Ini menunjukkan bahwa
tidak hanya persekutuan orang-orang kudus yang ada dalam kebahagiaan surga, tetapi juga persekutuan dengan semua orang kudus yang masih hidup di dunia ini. Mungkin tidak kelihatan aspek-aspek hidup yang mereka tunjukkan, tidak kelihatan bahwa mereka sedang mencapai kekudusan, tetapi Tuhan Maha melihat, Dia melihat niat baik dari orang-orang seperti ini. Dan persekutuan para kudus menunjukkan bahwa semua kita, semua orang yang sedang berjuang mencapai kekudusan, juga dalam persekutuan dengan para kudus di dalam kerajaan surga, kita bersekutu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Para sahabat musafir yang terkasih, perayaan hari ini, perayaan hari raya semua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, mengingatkan kita semua bahwa mereka adalah orang-orang yang mengilhami kita dengan kekudusan yang mereka capai semasa hidupnya di dunia ini. Dan mereka sudah kudus sebelum mereka meninggal. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi kudus saat ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya menjadi orang tua yang penuh tanggung jawab, penuh perhatian dan cinta kepada anak-anak, atau menjadi anak-anak yang patuh dan hormat kepada orang tua, atau juga menjadi orang-orang, menjadi pekerja-pekerja yang penuh tanggung jawab, yang jujur dan setia dalam tugas dan perutusan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri permenungan kita dengan doa memohon berkat dari Tuhan untuk berjalan hidup kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, terima kasih kami telah Engkau teguhkan dengan permenungan tentang cara hidup orang kudus yang menginspirasi kami untuk terus berjuang menjadi kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mencapai kekudusan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami hari demi hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God, when I know some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear